Semoga di hari ini kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan buat yang lagi mau menjelang liburan akhir tahun ya, tahun baru dan Natal, selamat merayakan, Happy New Year's and Merry Christmas. Nah, buat yang tidak ikut merayakan ya, kita ikut bersukacita aja, toleransi ya, toleransi. Oke nih, gua mau ngebahas lagi sebuah game baru. Nama judul title gamenya Grand Saga. Nah, si Grand Saga ini dia kalau gua lihat dari teasernya ya, dari teaser gamenya itu open world guys, open world. Nah, cuman gua kurang tahu sistem battle-nya ya, battle system di in game-nya seperti apa. Jadi kita sambil login aja langsung, guys. それにはまず正規手段にならんとな。地道にやっていくしかないよ。 Terhitungnya bagus ya guys, dari segi grafis kalian bisa lihat grafisnya mantap, karena ini kalau nggak salah udah pakai Unreal Engine juga guys. Dikejar sama Black Rider ya. Kayak kalau di Final Fantasy series, ini salah satu summon atau eidolon ya, summonnya gitu, yang dipanggil ini Odin guys. Apakah sama namanya atau berbeda? Nah, gue pernah lihat juga di Elden Ring guys. Di Elden Ring juga ada monster-monster atau boss ya, boss stage yang kayak gitu. Nah, ini basic attack. Oh, dia turun ya dari kuda ya, si yang tadi naik kuda. Oh, enggak, beda. Itu yang naik kuda ada di belakang sana guys. Ini ada cooldownnya, jadi untuk pilih skill yang kalian akan gunakan dalam battle itu dia ada cooldown, dan cooldownnya itu lumayan ya, sudah waktunya lumayan. Tapi bisa ganti ini, change karakter in battle, jadi di dalam battlenya kalian bisa ganti karakter. Berarti ini formatnya bisa ada beberapa karakter ya dalam satu tim. Nah, ini rubah lagi pakai nama dia kayaknya ranger ya guys, range ya, MM. Pakainya dia kita langsung serang bosnya. Oh, GG. Ini mirip ya, mirip kayak FF si Barnabas, King of Barnabas. Musuhnya MC, dia bisa summon, panggil eidolon gitu. Gamenya memanjakan dari segi grafis ya guys. Cuman gue sempet pernah main di device yang agak low dan
Ini berat banget guys rendernya. Grafiknya jadi mungkin perlu grafik processing unit atau GPU yang lebih ini ya. 気持ち悪い奴らだ。気をつけろ。 Nggak cuma butuh RAM dan memori besar gitu. お前らこんなところにいたのか。俺に任せろ。砕けろ。 Tiba-tiba kita よかった pingsan. 心配したよ CMC-nya まだ kayaknya ini ゆ ya っくり nih していた yang 方 lagi がいい ngomong よ si cowok ini ここはどこですか？ baju merah. 王国軍の駐屯地だよ。王国軍の駐屯地。最高の騎士団グランナイツを目指しているんだまたそれか Berarti 私の名前はスリアード。でも pasukan ご raja めんな ya. さい。他には何も覚えていなくて。追っかけられてたけど大丈夫？何も覚えてないの？記憶喪失ね。 Gua nggak ada komentar みんな気持ちはわかるが聞きたいことは後だ。もし隠し事があるなら話しておいた方がいい bukan Unreal Engine ya. 本当に Unreal 何も。 maksud gua ただ nggak nyata gitu ya dari segi grafiknya tuh ブロー ini チ fantasi banget guys karena ada bangsa elf, あの子が ada 私 bangsa のそば yang に。 lain juga. Nah ini beast sign ya 私だよ。 atau 私の名前 half は beast ロ gitu. 君はまさかグランソウル Setengah ム。さあ manusia. ね。私も Terus 知りたいぐらいだよ。 ada itu tuh このこと同 si じで cowok yang di 何も belakang 覚えて itu ない。 kayaknya ブローチの setengah 形をしたグランウェポンそんなもの jaguar があ kali る ya. のか Bukan じ jaguar. ゃあ調べに行ってみない？ Apa leopard. グランソウルならイブさんが詳しいかもしれないわ。 Ini elf. ラグナデアに戻ろう Peri. Kalau yang kita tahu bahasanya peri. Ini kita langsung aja dulu. Gua juga belum tahu nih sistemnya seperti apa. Oh ini ya, iya benar ya. Seperti yang di teasernya guys. Komandannya. 指揮官ご助力ありがとうございましたこれからラグナデアにご苦労。その様子だとあの少女は目を覚ましたのか。 Fiona kayak teman Sore gua ya. Wayukata. Gua kenal ada namanya cewek namanya Fiona guys. はいところで周りが騒がしいようですがああ、ムムドムの群れが王国領を襲撃した。すでに兵士を送ったからもうじき騒ぎも収まるだろう。ムムがですかあんなにおとなしいモンスターがどうしてそこは私も気になっていた。討伐が終わり次第調査を始めるつもりだ。もしよければ討伐を手伝わせてください少しでもみんなの役に立ちたいんです見習いながら騎士団の掟をしっかり守るとはな。素晴らしい。こちらからもぜひ頼みたい。 Ini kalian bisa pilih ada di bawah kanan layar di pojok ya ada pilihan auto sampingnya dialog. Nah si auto ini bisa diklik guys sama kalian jadi nanti dia berjalan sendiri. Nah, ini semi apa open world dia gue juga belum terlalu tahu cuman kita ikutin aja dulu alurnya. Oh ini kayaknya open world guys. Oh iya betul. 負けない行くぞ Ini masih kecil ya mob monsternya masih biasa ada juga Udah mirip kayak Pokemon ya kalau yang gue lihat sih kayak Pokemon gitu guys bentuknya. Nah ini ya gede. Kita langsung kalau untuk
untuk placement guys itu bisa di bawah 戦闘の前に効率よく戦える方法知りたくない？ tinggal kalian この手見える？ここをタップするとバトルモード、これは全自動で戦えるボタンをもう一度タップするとボタンがオンに変わるよ。タップしてみて。このモードでは2どっちも使ってみて自分に合ったモードで。セリアム危ないから下がってて。でも何か私に手伝えることは？行くぞ。いいグラウンウェポンがもらえたね。 ini bisa 使わな ditinggal lagi kerja バラン ya. スよく早めに装備したいときはお任せボタンを使うといい。でもいけるぞ。 Oke. Naik level guys, langsung ya berbarengan ya. Jadi kita pakai karakter yang manapun, karakter lainnya ikutan naik level guys, dapet apa experience ya. Gue mau sharing-sharing sedikit aja nih guys sama kalian. Mungkin ada yang relate ya di keseharian. Buat kalian yang saat ini udah lulus kuliah atau lulus sekolah SMA ya SMK, terus ada yang mau langsung cari kerjaan gitu ya, atau tadi lanjut kuliah dulu baru kerja. Mungkin ada yang kesulitan gitu ya, karena ditanyanya semua sekarang rata-rata belum apa-apa dan nanyanya pengalaman kerja lah, apalah gitu kan. Terutama buat yang fresh graduate kesulitan. Tapi ya apa ya, semoga kedepannya aturan pemerintah kita tuh jadi lebih baik lagi lah, seiring bergantinya kepemimpinan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wapres, Wakil Presiden dan Presiden. Ya semoga jadi lebih baik karena kan kemarin juga gua sempat lihat ada perubahan ya di UU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ada poin-poin yang dirubah gitu dari segi masalah libur gitu ya, seminggu libur kerja minimal ada 2 hari, ada opsi lain gitu, gak cuma 1 hari. Terus dari segi outsourcing atau penyedia tenaga kerja, perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja tuh nggak bisa mengcover semua jenis pekerjaan, jadi hanya pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan aja. Jadi jauh lah dari perbudakan ya guys. Depannya mungkin akan jauh dari perbudakan. Lupa mulu belum kebuka anjir. Oh menang guys. Wih, kita lawan King Slime. Oh dia respawn ya, respawn guys, bahaya juga. Kita darah tinggal sedikit guys, jadi jangan cari penyakit lah ya. XP-nya gue yakin gede, cuman ya sebanding lah. Agak lambat ya naik XP-nya ya kalau kalian, experience-nya tuh agak lambat kalau kalian milih untuk apa ya, barbarin gitu ya, nge-kill mob-mob yang umum gitu ya, yang bebas gitu di luar quest. Kayaknya agak lama naik levelnya. ムムが暴れた原因については調べがついたの？それがレビまで暴れ始めてしまい収集に追われています。指揮官の指示でこの一帯の調査を進めるはずが、これでは。ムムとレビのピクニックかな？うちも一緒に遊びたい。見ててやるよ。 Sekarang rata-rata チビ semua 同士で楽しそうじゃない pekerjaan か。 ya nanyanya pengalaman gitu. Jadi gue ngerasain juga sih gimana yang fresh graduate yang baru lulus gitu ya, pasti kesulitan cari kerja gitu ya. Nah buat yang
kawan-kawan di sini yang udah lama gitu, udah lama beberapa kali pindah 任務 kerjaan, 遂行にポーションは pernah 必須 kerja だよ di ね。 berbagai perusahaan ya, kayak pengalaman gua sendiri gitu. 入ってるこうやって Itu ada beberapa juga yang kesulitan, tapi kesulitannya berbeda. Kalau untuk fresh graduate kan biasanya kesulitan karena ditanya pengalaman kerjanya apa gitu ya, padahal kan baru lulus, jadi memang mungkin pekerjaan pertama yang dia lamar gitu ya, belum punya pengalaman lah di perusahaan sebelumnya atau di pekerjaan sebelumnya. Nah, kalau untuk yang udah lama, udah punya beberapa pengalaman pekerjaan, itu kadang terbenturnya sama umur, guys. Gue sempet lihat tuh ya di media sosial gitu, di TikTok, di Instagram gitu ya, ada orang yang nangis, atau yang kalau cewek ya nangis ya, kalau cowok ada yang berkeluh kesah lah, nggak nangis, cuman ya memang mereka apa ya, kecewa lah ya, nunjukin rasa kecewanya gitu, karena nggak diterima kerja atau nggak boleh melamar pekerjaan hanya karena batas umur, terus umur mereka udah padahal umur mereka baru 25 tahun gitu. Nah itu gua rasa nggak make sense ya. Kalau umur kan mereka masih sangat produktif, dalam kategori produktif ya, jadi masih muda lah gitu, umur 25 tahun gitu kan masih muda. Produktifnya manusia itu kan maksimal sampai umur ya mungkin 45 ya, 45 tahun, selebihnya mungkin baru dikatakan udah lanjut usia gitu ya, udah sepuh atau udah tua gitu ya, mungkin tenaganya kurang, terus kondisi kesehatannya juga udah nggak sekuat sama-sama muda gitu-gitu ya. Tapi kalau umur 25 udah sulit nyari kerja kan, karena terbentur umur gitu-gitu ya. Gua saranin sih ya buat temen-temen banyak-banyak ngasih masukan gitu ya, ngasih aspirasi atau pendapat kalian gitu-gitu di media sosial, di tag, kalau perlu di tag Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih sekarang gitu ya, di tag, terus instansi terkait kayak Kementerian Ketenagakerjaan gitu-gitu ya, di tag gitu, sambil kalian utarakan tuh pendapat kalian tentang pekerjaan, terus tentang batas umur, masa umur 25 udah sulit cari kerja gitu-gitu kan ya, terus kita nanti hidup dari mana gitu kan, cari uang dari mana gitu. Nah tapi kalau buat temen-temen yang punya privilege, yang memang dari keluarganya sudah ada ada darah berdagang gitu ya, udah ada berniaga lah, udah keturunan niaga gitu ya, jadi udah sering dagang dari orang tuanya, atau memang udah punya usaha gitu-gitu ya, lebih baik usaha sendiri lah. Seenggaknya walaupun usahanya masih kecil, tetap aja kalian tuh bosnya, guys. Beda sama orang kerja. Kalau sama kerja sama orang lain, mau kalian manajer, mau kalian direktur, ya tetap aja judulnya ya kalian anak buah gitu, guys. Tetap kerja sama orang. ムムたちにやられたの？確かにムムなのですが、僕が襲われたのは普通じゃなくて、あっちです、見てください。あの大きなムムキングがいきなり襲ってきたんです。ムムキングか。ざっと見積もって30人前といったところか。やめて、あんたの考えてることの想像はつく Ini け kalau ど dari 実 gamenya 行しないで sendiri, ね。 grafiknya tuh mengadaptasi 現状ムムキングを想定した戦略で mengadaptasi はなく、 pakai sistem Unreal Engine 騎士 ya 団の guys. 皆様には心苦しいのですが、 Cuman 心配はいらない。 jenis Mumuking gambar atau jenis karakter ya, gambar karakternya, gambar environment sekitarnya gitu ya, lingkungan sekitarnya ini lebih ke science fiction gitu. Jadi fantasi ya, dunia fantasi gitu guys, yang di dunia nyata tuh sebenarnya nggak ada.
Ya kalian juga pasti paham lah, soalnya di sini ada tadi ada beast kind ya, half beast yang cewek, kupingnya kuping kucing. Terus ada juga yang kita berhasil 2 kali ya そろそろ ngalahin. ラグナデアに帰還しない？でも今私たちどこら辺だっけ？ Ini kita マッ disuruh プを開いて buka みようよ。 menu ここをタップするとマップ world が map. 開けるみ Kita たい。 bisa lihat world map, ラ mungkin グナデ pindah アはここ tempat, か。ラグナデアをタップして移動しよう。まだ移動できるエリア。 travel sistemnya. Ada world mapnya. Lumayan sih kayak game PS ya. Kayak game PS. Nah, kalau gua bandingin sih ini kayak ここが mirip-mirip game PS2 gitu guys, zaman dulunya gitu ya, tapi lebih bagusan ini sih grafiknya dari segi karakter ya, bentuk karakter, dari bentuk lingkungan sekitarnya nih, environment, dari mulai bangunan rumah sampai ke letak-letak NPC. Terus ada ini kayak bisa duduk nggak ya, kita klik ya. Oh nggak bisa guys, ada beberapa game yang kayak gini kan, apalagi kalau misal gamenya game PC ya, ini kan game mobile ya, bisa duduk gitu. Kalau kita klik di kursi, karakter kita tuh bisa duduk gitu. Ibuさん、久しぶり。いらっしゃい。騎士団の皆さん。 Jadi ya itu sih saran gua guys, jangan pernah berhenti mencoba. いい子にはちゃんとご褒美をあげないとね。 Yang kecilin siapa 女 nih? 神の祝福だよ。 Kita bakal dapet blessing of goddess, jadi kayak apa ya, rahmatnya dari Dewi in game. Oh ini apa nih, summon kah, gacha? Coba kita lihat apakah ini gacha guys. Wih, iya bener gacha guys, gacha karakter ternyata ya. Gua salah sangka blessing tuh dikira blessing apa gitu, ternyata dapat karakter lumayan. Aquila, terus second glory, ada artifak juga ya, kita bisa dapat artifak nih, kayaknya bisa di-equip ke karakter guys. Ada beberapa karakter yang cuman R, kurang memuaskan ya. SSR tapi dapat 1, lumayan lah. グランウェポンがこんなに。 Grand Weapon ya, artifak tuh Grand Weapon. Oh senjatanya berarti guys. ブローチのグランベポンは私も初めてだけど、形は問題じゃないからね。セリアードさんの記憶が戻ればわかるかも。そうだ、エリさんに聞いてみるの。 Di game ini lumayan banyak interaksinya ya, jadi komunikasi antar MC dan NPC di in game itu banyak. Cutscan-nya, story video story-nya ya, video storyline-nya banyak, jadi lumayan nggak ngebosenin sih. Kalau gua sih ngerasanya kayak nonton anime ya, bisa auto equip aja. Oh ini untuk equip artifaknya guys, jadi bisa auto equip. Nah ini kalian bisa lihat ya, pakai artifak yang mana. Evasion, nambahin evasion. Ini wind type, elemen berarti nambahinnya. Ini block red,
Gue juga Boleh ikut力を貸して。 aja. Dua ini ya untuk karakter ini, terus untuk karakter yang selanjutnya mungkin あなたの力になりたいです。 ini pakai elemen equip この力 dan 大切に使いますね。 belum ada lagi ya, kita baru punya 4 guys, jadi nggak Junbi wa terlalu mou banyak, owateru. belum terlalu banyak. Gue pasangin ke ini juga nih, jadi yang satunya. 頼んだわよ。 Oke, Don. Lanjut ya. Lanjutin aja langsung questnya. 大人になったら Jadi ada sistem artifak atau grand weapon ya, tadi si MC kita ngomong di storyline video, di alur cerita di videonya gitu, di cut scan-nya. Itu dia bilang grand お weapon. 疲れ様です。騎士団の皆様。 We got so 女の many 子の助け grand が聞き weapon. ました。さすがのご活躍で。その件で来たんだ。彼女は記憶喪失みたいで。だから彼女、セリアードについて調べてほしいんだ。 Wajar ini untuk dari segi rendering atau frame rate-nya agak berat karena mungkin smooth ya kalau pergerakan karakter kita MC, terus pergerakan NPC di sekitar kita gitu ya, itu dia smooth walaupun science fiction ya, jadi lebih ke fiksi gitu, fantasi lah, desain-desain karakternya. Jadi lebih ke anim-anim gitu ya, dunia-dunia isekai. セリアードさん。はい。騎士としての素質見逃 Ini せません。 lebih fantasi lagi kalau kata gua dibanding Genshin ya, dibanding GI ya. Genshin Impact aja tuh nggak sefantasi ini guys. 今日は賑わってますね。 Change your character appearance. こっちだ Oke, よ。 bisa di oke aja 受け mungkin 取っ ya. てくれるよね。明日も楽しみにしてね。 Dapat nih, kita dapat Sacred Tree Fruit, berarti buah pohon sakral ya. 明日も忘れないでね。 Dapat free diamond. Ini bisa besok-besok bisa dapat juga guys, jadi sering-sering login aja, sering-sering login. 周りに騎士団入団希望の方はいませんか？ Dari sistem gacanya, bentar. Kalau untuk sistem gacanya di sini ada Grandpedia, Grand Skill. Sebentar, gue salah tadi, gue tekan auto quest dulu ya guys. Ini cut scan lagi, jadi banyak ya filmnya gitu. 集会所か。 Berasa nonton anim sih, lumayan, tapi buat ngisi waktu luang kalian di saat lagi libur 正騎士団になっていっぱい lumayan gitu, enak buat ngisi waktu luang guys. セリアードもうちらの騎士団に入れるのかな？ラインヒルタ総長と話してみないとわからんだろう。よく来られました。偉大なるエスプロジェン騎士団の皆 Prime さん。 Minister, oh ini グランウェポンを持つ少 ini 女に berarti ついて Perdana Menteri で ya. すね。その力を操れる者は限られてい Nggak ます。 banyak orang katanya bisa pakai Grand グ Weapon ランウェポンを操れ dan る者は mengontrolnya. 王国にとって使用足り得るでしょう。 Nah ini si cewek ini dia salah satu yang bisa mengontrol Grand Weapon, yang bisa pakai gitu ya. よかったね、セリアード。 Jadi dijadikan kayak apa ya, andalannya kerajaan. Grand Kenai Karsian, Ibn Awal Prime Minister. Ini jahatnya kan kayaknya guys, villain ya. あなたは Penjahatnya. 何の用だ。 Tapi keren ya guys penjahatnya. Tampilan karakternya dibanding MC. MC kita kelihatan kayak culun banget gitu guys. Di depan si Karsian ini. 何をするつもりだ。
ちとは罪だなバカども Mau dicuri guys, mau dicolong いろ kristal Grand Weapon-nya. Oh, bisa dipakai untuk ini ya, untuk apa, brainwash, jadi cuci otak, bisa jadi pengendali pikiran guys. Lumayan ya, serem juga nih. MC kita lagi yang turun tangan ngebersihin guys, seperti biasa ya. Kalau game-game kayak begini kan memang kitanya yang harus ngebersihin ya. 力怪しい光も全員戦闘態勢だ。よそ見をするなよっこども Oh, si Karsian ini dia jadi terus-terusan ini ya, apa, ngontrol pasukan kerajaan gitu guys, 覚悟しろ dikendalikan pikirannya. おうやるじゃないかおっと田村はここまでだ Mau kabur nih, mau kabur. Gelagat-gelagatnya biasanya villain atau penjahat di awal game biasanya kan じゃあな jadi bos terakhir nih. Kalau jadi bos terakhir dia kabur dulu. Nah, nyata kan. するよ指揮を取る面あとこのボみんな Nah, ini kita lawan mini boss atau bos kedua lah ya. Bukan mini boss juga, 騎士たちは bos kedua gitu. Karena si yang Karyon tadi 必ずブローチを取り戻 dia して villain utama, penjahat utama lah, jadi mungkin bos terakhir ya. Yang gua nggak ngerti nih, yang belum ngerti, kita nggak ada tombol buat evasion gitu guys, untuk menghindarnya tuh guys, jadi manual tuh. Kita ngejauh ya, ngejauh dari area of attack atau AOE-nya si musuh, manual gitu, ngegerakin karakter kita ini. Nggak ada tombol buat slide, kita bisa nge-slide gitu ya, ngindarin buat evasion untuk menghindar. Udah menang ya guys. ラインヒルト何があった。 Reinhold, bagus nih nama prime ministernya, perdana menterinya, Reinhold. なぜグランナイツの彼が殺しを bisa dipakai buat IGN, in-game name atau ID, username, jadi username di game gitu, nama karakter. Mantap. もう影も形もないかどこだ大丈夫だよ私がいるもんブローチのオーラ感じ取れるんだ Size gamenya sendiri 5 gigaan guys, karena tadi sebelum gua install ini game gitu ya, di situ 800 MB untuk interface download menu awal. Nah, kalau untuk additional downloadnya, jadi download di dalam gamenya itu 4,5 gigaan ya. Jadi 5 giga sekian lah, 5 giga lebih dikit. おかしいってのは何かだ。あのチビだよ。なんでここにいるんだ。うちのことひどいチビはチビでもお前じゃねえ。あの飛んでいる方だ。 Nah, gue kurang sukanya sama game ini di sesi ngobrol timnya kayak gini ya. Ngobrol timnya tuh kayak 言われてみれば確かに kaku gitu guys. 当 Tapi 然のよう kalau に私たちと untuk 一緒にいたから気づかなか pas った cut scan, pas video storyline-nya udah bagus sih. ロムは特別なグランソール Cara MC kita ngobrol ソウル sama の女王様 ini ya, すごい説得 sama 力 para さすがキュイだねんなわけねえだろ。 para NPC.
itu udah bagus. Tapi kalau untuk ngobrol 私が何者なのかどうしても思い出せないんです。 dialog dalam tim kayak gini Tada. kurang ini sih あの子 kalau やブ menurut ローチ gua. は私と唯一共にあったもので絶対に失ってはいけないそんな予感が。とりあえずあいつからブローチを Oh ya, lanjut tentang masalah kerjaan tadi guys. Ya gitu ya. Jadi saran gua kalau kalian punya privilege dari keluarga kalian memang udah punya usaha, ya lanjutin usaha keluarga kalian dengan baik. Pelajari dengan sungguh-sungguh jenis usahanya seperti apa, alur usahanya seperti apa, alur pekerjaannya gimana. Karena cari kerja di luar itu sekarang sulit guys, sulit banget. Karena tadi kalau untuk yang fresh graduate terbenturnya ditanya pengalaman kerja, pernah bekerja di mana, sedangkan mereka baru lulus ya, baru lulus kuliah, baru lulus SMA, SMK. Nah kalau buat yang udah lama, yang udah punya banyak pengalaman kerja, itu terbenturnya di syarat umurnya kan sekarang persyaratan umur maksimal 25 tahun untuk pekerjaan gitu. Nah, sedangkan maksimal umur 25 tahun ya yang di luar atau yang di atas lah ya, yang di atas 25 tahun kan pasti kesulitan gitu guys. Kayak contoh gua 32 tahun ya otomatis akan lebih sulit lagi gitu, walaupun banyak pengalaman pekerjaan di beberapa perusahaan sebelumnya. Terus ya banyak-banyak kalian masukin pendapat atau aspirasi di media sosial, di tag akun resmi ya, akun ofisialnya Pak Prabowo presiden kita, akun ofisialnya Pak Gibran wakil presiden kita, terus juga kementerian-kementerian terkait kayak Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, terus Kemenaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan itu juga ya kalian cek juga gitu-gitu. Masalah aturan terkait gitu, masa umur 25 tahun atau yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, masa sulit untuk cari kerja gitu karena persyaratan dari perusahaan swasta yang aneh-aneh. Nah kalau kok bisa kalian punya modal, walaupun misalkan keluarga kalian nggak punya privilege, nggak punya usaha keluarga sebelumnya, ya kalian yang berwira swasta ya guys, jadi mandiri gitu ya, mandiri usaha sendiri gitu ya, buka lapangan pekerjaan buat ya, kerabat atau teman yang kalian kenal gitu. Dirintis bareng-bareng mulai dari awal, karena tetap aja sekecil apapun usahanya kalian itu bosnya guys, kalian yang ngatur. Sukses ataupun rugi memang ya mungkin rugi akan kalian terima sendiri gitu ya, tapi saat kalian nemuin jalan terus kalian sukses, ya suksesnya pun untuk kalian sendiri gitu guys. Beda dengan orang kerja sama orang lain atau kerja sama perusahaan swasta. Kalau kerja sama perusahaan swasta atau di pemerintahan ya kalian tetap aja anak buah guys, mau kalian jabatannya direktur, manajer, ya kalian tetap aja posisinya anak buah untuk perusahaan. Jadi kalian harus ikutin kehendak atau aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Jauhin gengsi lah kalau menurut gue ya guys, karena gengsi itu tuh nggak ngebantu kehidupan kalian guys, malah nambahin living cost ya, biaya hidup kalian gitu, yang ada malah nambahin beban kalian nantinya. Kalau giliran duit kalian habis, uang kalian habis, ya kalian pusing sendiri gitu ya. Jadi utamakan yang penting-penting, yang utama-utama. Emang kita tuh nggak bisa bergantung sama orang lain guys, dunia ini tuh kayak tai, kata gua tuh guys. Menurut gua ya, dunia ini tuh kayak tai guys. Jadi kalian tuh nggak bisa ngandelin orang lain, bahkan ngandelin keluarga kalian aja tuh belum tentu semua keluarga bisa bantu ya. Ada beberapa keluarga yang memang support baik gitu ya, terus bisa ngebantuin, ngedukung.
anggota keluarganya atau anaknya gitu. Tapi ada juga banyak keluarga yang masa bodoh gitu ya. Jadi mau kalian sukses, mau kalian hancur, mau kalian gimana ya, keluarga ya hanya sebatas keluarga di rumah gitu. Jadi nggak dukung kalian gimana-gimana. Belajar untuk tidak belajar untuk tidak menggantungkan harapan lah sama manusia ya guys. Ini berdasarkan pengalaman gua share aja gitu ya. Kenapa gua nge-YouTube ya, konten gitu juga karena gua berusaha untuk mandiri secara finansial gitu guys. Jadi nggak freedom finansial ya, kalau orang-orang sekarang kebanyakan lebih familiarnya, lebih sering dengarnya tuh tentang freedom finansial lah, kebebasan secara ekonomi. Karena ekonomi itu faktor penting di kehidupan guys. Memang bukan segalanya, uang bukan segalanya, duit bukan segalanya, tapi selama kalian hidup di dunia, kalau kalian punya banyak uang itu akan memudahkan kalian guys, memudahkan hidup kalian. Salah satunya memudahkan kalian dalam mengejar rahmat dan ridhonya Allah ya, kalau Muslim atau Islam. Kalau agama lain ya akan memudahkan kalian untuk lebih dekat ke pencipta lah gitu guys. Karena kalian kan nggak pusing terus mikirin buat makan aja pusing, makan hari ini aja mau makan apa, uangnya nggak ada, duitnya nggak ada. Besok mau berangkat buat isi bensin motor juga nggak ada gitu. Kalian bisa fokus jadinya ibadahnya gitu guys. Tetap aja itu ngedukung. Dan kalau di Islam sendiri kan Nabi kita ya, Nabiullah Muhammad SAW, di peace upon him, jadi semoga kedamaian untuknya. Nah itu kan mengajarkan kita untuk berdagang, berniaga guys. Jadi bukan untuk bekerja sama orang gitu. Memang awal-awal Nabi kita waktu masih kecil itu kan sering mengembalakan domba ya, dombanya dan unta gitu ya, dan untanya kaum Quraisy Mekah, salah satu kaum terkandang dulu di zaman dulu di Mekah. Dengan beberapa dinar gitu ya, dengan bayaran beberapa dinar. Memang itu awal-awal Nabi kita juga masih kerja gitu ya sama orang, tapi kan pas udah dewasa menginjak kenabian, menginjak umur kenabian, saat beliau lagi dakwah dan segala macam, beliau juga udah berniaga guys, berdagang. Jadi bukan kerja lagi sama orang gitu. Pernah ikut kerja itu ya itu waktu menggembala domba, bukan kambing ya, mungkin kalau di Indonesia kan kambing, kalau di luar negeri ada domba gitu. Start battle aja langsung guys. Lumayan kita udah level 5 ya, reach level 5. Oh belum, baru reach level 4 loh. Paling kontrolnya nih guys, si game ini tuh masih sedikit butuh fix bug ya. Jadi agak ngebug kalau gua rasain dari segi controlling karakter, movement ya, dari gerakan, terus dari range serangan. Memang ini kan dia salah satu karakter yang jarak dekat ya, short range attacker atau short range fighter atau warrior lah. Cuman kayak sering miss gitu, kita nyerang di mana tapi nggak kena damage sama sekali musuhnya gitu.
PR buat developer sih, buat developer Grand Saga ya. Ini di fix, diperbaiki bug minornya. Ini termasuknya sih minor ya, belum nggak mayor, nggak besar gitu bugnya. 少しは役に立ちましたか？もちろんだよ。これからもよろしく。もっと頑張らないと。基礎は何よりも大事だ。 Kita bisa get supply. Wow, dapat apa nih? SSR. Material used to gain potential. Ini bahan yang untuk digunakan untuk meningkatkan potensi ya. Potensi untuk apa nih? Potensi apa? Potensi karakter ya guys. Entah sih, gue juga belum paham ini buat apanya. Nanti mungkin ya akan lebih jelasnya nanti. Itu tadi kayak ruangan untuk dapat itu ya, untuk dapat treasure gitu. Kita ngelawan batch-nya mob atau monster gitu, kelompok monster kayak tower lah. Gua senengnya nih ya dari karakter di game ini. Tadi gue nggak seneng cara ngobrol Steam atau cara ngobrol kayak gininya ya. Cuman dari desain armor atau desain kostum ya, kostum karakternya keren-keren guys. Ini tadi 5,5 kalau nggak salah, 5,5 gigaan untuk size data gamenya. Itu udah full download ya, dari interface sampai ke download in game, download data in gamenya 5,5. Emang kebanyakan game-game sekarang itu nggak bisa jadi kalau kita memori internal smartphone kita di bawah 64 GB itu pasti kan untuk media sosial dan untuk WhatsApp aja udah penuh mungkin ya. Untuk TikTok, Instagram, WhatsApp, terus belum lagi Facebook dan lain-lain, itu aja udah untuk urusan kerjaan ya. Karena pasti butuh, kalau orang kerja itu pasti butuh, bukan untuk flexing, pamer, atau bukan untuk sekedar apa ya, gabut gitu ya. Kalau untuk orang kerjaan itu perlu banget guys, apalagi di bidang marketing atau sales, penjualan gitu ya, itu media sosial itu perlu guys. あなたもご存知、武力であなた方に勝てば、あなたは最初の教理に従わざるを得ない。そしてもう結構です。致し方ありませんね。女神様の教理を説得の材料に使うとは。創作許可書を用意いたしましょう。その間 itu pasti kalian penuh kalau di bawah 64 GB kalau mainnya di smartphone, atau kecuali kalau kalian mainnya di laptop atau PC ya, kan bisa pakai emulator Android kayak BlueStack atau Nox atau Cop emulator kalau nggak salah, ada banyak sih, kalian bisa search aja di browser. Situ juga ada dari yang mulai paling berat sampai ke yang paling ringan gitu ya, buat laptop atau PC. Itu kan memorinya lebih besar gitu ya, kalau laptop atau PC kan memorinya besar gitu. Tapi kalau untuk handphone sekarang aplikasi game itu nggak bisa diinstal di memori eksternal guys, di MMC ya atau SSD gitu ya, jadi nggak bisa di memori micro SD gitu. Jadi walaupun kalian misalkan
micro SD-nya 128 GB atau 256 Naruhodo. GB, tapi Benkyou ni narimasu. internal memori handphone kalian, それに smartphone して kalian も di bawah 64 グランナイツ GB が gitu. なぜあんなことを Walaupun memori eksternalnya 皆が憧れである存在なだけに 256 GB 残念ながらない atau 128 GB itu akan apa ya guys? Jadi 俺もです。目の前であんなことを見せられ berat て。 gitu guys. Nggak bisa dipasang di micro SD, nggak bisa dipindahkan gitu 幸い傷は深くなかったよ aplikasinya う ke だ戦争で負った古傷がたたっ memori て eksternal. 攻撃 Gue nggak ngerti kenapa ya handphone sekarang rata-rata sistemnya begitu gitu. Apa mungkin dari Android versi, memang update Android versionnya begitu, 伝言を扱っている atau gimana? Karena dulu gue juga udah pernah pakai handphone 2000 dari mulai 2015an ya, 2014 lah, 2013. 彼とは直接 2013, 交戦するな 2014, 2015 itu kan masih ada RAM 1,5, RAM 2, RAM 3 aja udah besar gitu ya. RAM 4 masih jarang, harganya juga kalaupun ada harganya mahal gitu. Kalau sekarang kan rata-rata ada RAM 6, RAM 8, RAM 12 gitu ya untuk smartphone. 対して君たちは Nah kalau dulu 見習いの騎士 Androidnya tuh kan masih Android Lollipop, Android そんなもん 5 ya. やってみねえとわ Terus かんない ada Android 6 gitu ya, Android 伝 7, 説のグランナ 7 イツ tuh と Oreo 勝 kalau 負 nggak にな salah. るも Kalau のなど 6そうは tuh ない apa gitu で gua きる lupa. だけ彼との直接交戦は避けるように Nah itu masih ada pilihan kalau kita masuk ke pengaturan, ada pilihan 元 pindahkan グランナイツ aplikasi と gitu 戦え guys. るなん Jadi て面白いじゃ game ね pun kalau kita install game bisa dipindahin ke memori eksternal, ke micro SD Omatase itashimashita. handphone kita gitu. Jadi nggak menuhin 操作許可証 memori は机の上 bawaan smartphone ya, それがあれば nggak menuhin memori internal gitu. 次の駐屯地にいるリーヤさんに Tapi kalau sekarang tuh nggak ada guys, こ cuma の ada ついでで申し pilihannya 訳ありませんが mainkan, maksudnya copot gitu ya, uninstall gitu, atau hapus data. Jadi nggak ada pindahkan ke memori gitu, nggak ada gitu guys. Gue juga リー nggak ヤさんに ngerti 必 kenapa 要な gitu. ものですからね Gue lebih senengnya sama yang sistem dulu malah dibanding yang sistem handphone sekarang ya. Handphone sekarang tuh gede-gede, memori ininya, memori internalnya, memori bawaan smartphone-nya, tapi tadi dihilangkan fitur untuk pindahkan data aplikasi atau pindahkan aplikasi ke memori eksternal, micro SD atau SSD atau memori tambahan lah ya istilahnya. Jadi biar nggak menuhin memori bawaan handphone atau memori internal. Nah itu dihilangin fitur itunya. Nah, gue sih jujur lebih seneng yang handphone dulu ya, karena walaupun memori bawaan handphonenya atau internalnya kecil, tapi bisa dipindah ke micro SD gitu guys. ここから先は外部の人はベイル司教から捜索許可証をいただいています。あとマンドラゴラの歯はい、あと手紙もお預かりしています。 His letter is in there Tega. too. Ada surat di situ juga. Damn. 司教が許可を出され Since he た grant you access, 私に止める権利 semenjak dia memberikan kau Pokoknya istilah akses, I have no right. Aku nggak punya hak untuk menyetopmu 探してる katanya. のなんか知らない？ Kami mencari Karsion yang tadi ya, Karsion. villain ya, yang 知ら penjahat. ないならしかし紫色の長髪の男の Pergi こ ke と Pigor Forest katanya. ピゴルの森へ向かった そうそいつ。でもなんですぐに分かったの？ここは外部の者が来るような場所ではないだから誰かを探しているならその男だと思った加えてピゴルが暴れる森にあえて入る者はそういないところでその男を追いかけるつもりはい、そうです。ならば戻ったら経緯を報告してほしい管轄内で起きたことは全部把握しておきたいわかりました。そのくらいでしたら。助かるまずはピゴルを片付けた方が捜索しやすい
捜索許可証は返しておく。女神様の祝福が。妙に好意的ね。なんだ、優しい教団兵もいるんだね。まだ安心できねえ。ここで二手に分かれよう。フィゴルの森に向かったが方向を変えた可能性もある。君たちはこのままフィゴルの森方面へ進んでくれ。 Kita suruh pergi ke hutan Vigor untuk investigasi guys. Akankah kamu baik-baik saja sendiri 指揮官の katanya. 心配をしている場合か。捜索が終わったらここで落ち合おう。 Aku merasakan kekhawatiran di suaramu. Jangan kau khawatir katanya. Kita akan berkumpul lagi di sini katanya. Understand. ロブ、何か感じるか。この近くだよ。 Enak sih ya dari kalau untuk apa ya, skill effect gitu ya, ngeluarin api, ngeluarin elemen gitu, bagus sih. Apa ya, nggak ngejenuhin terus dari segi karakter. Nah di sini gue pindah dulu nih guys, ininya facecam gue karakter guys. Ini yang MM ya, yang range, dia pakainya pistol. Terus ada lagi, oh ini kita bisa join sama orang party buat search party random atau gimana. Nah, ini magic ya, magician. Oh ini AOE. Oh ini heal ya. Heal. Berarti dia healer guys. Lebih ke healer party sih. Kita untuk damage perceptionnya baru ada satu ini aja. Cowok yang waktu awal-awal in game di cutscene atau di video storyline-nya nggak ada ya yang kayak beast kind itu, yang setengah apa, binatang tuh. Oke, kita lanjut aja, klik dulu kemana nih questnya, udah kelewat guys. Jadi kalau kalian mau lanjut quest otomatis itu bisa diklik ini di bawah map ya, sebelah kanan atas layar, atau kalau mau stop bisa diklik lagi guys. Nah nanti dia akan stop sendiri, akan berhenti sendiri karakternya, si MC-nya nggak akan lanjut jalan gitu. Nah ini prepare, kita lawan si Karsion ya, kalau nggak salah tadi tuh Karsion. Ini karena gua pakai facecam jadi kan ketutupan nih buat change karakternya, ganti karakter guys. Tapi kalau kalian main sendiri ya kan nggak ada facecam ya, jadi bisa lebih luasa lah. Nah ini gue juga sebenarnya YouTuber seadanya guys, YouTuber seadanya, karena tadi gue bilang dunia ini tuh tai guys, kalian tuh cuma bisa ngandelin diri sendiri, nggak bisa naruh harapan ke manusia guys. Nah gue juga berusaha sendiri nih, beli device-nya gitu ya, terus mulai ngonten dengan keterbatasan, itu semua belajar sendiri dan ngerender sendiri, rekaman sendiri ya dengan seadanya ya, alat-alat gua gitu, tools gua masih seadanya gitu, karena memang mahal guys. PC gaming itu bisa seharga motor guys, seharga unit motor gitu. Nah sedangkan gua mampu beli motor, kebetulan gua ada motor gitu ya. Cuman kan motor dipakai untuk kerja, cari duit. Walaupun memang PC gaming juga dipakai untuk nantinya bikin konten dan cari duit, tapi kan
belum beli ininya ya, pack gamenya atau bundle gamenya itu kan beli di Steam atau di official store game yang lain gitu buat PC. Kan ada lagi selain Steam juga ada lagi beberapa. Cuman satu game aja ada yang kan ya cuma ratusan ribu, sampai 3 juta, ada yang 2 juta gitu. Dan itu belum sama PC-nya, jadi PC-nya aja harga satu unit motor baru, belum kalian beli gamenya untuk jadi bahan konten. Itu mahal sih kalau menurut gua yang masih ini, itu mahal guys, kerasa gitu. Kalau dari smartphone kan game mobile ya masih gratis lah gitu, banyak yang gratis walaupun ada beberapa yang berbayar.カルト、お前もここまでのロムの働きは疑いようがないはずだ。そして元グランナイツは伊達ではなかったということだろう。それに今一番焦っているのは俺ばっかり悪者扱いかよ。Gua awalnya ngelihat si Karcion itu mirip si Karte ini guys, yang assassin tuh, job assassin ya. Gua kira si Karte guys, ternyata musuh, beda lagi guys. Karcion namanya. Jadi villainnya lah, musuh utamanya di game ini gitu. Kalau game-game MMORPG gitu ya, semua rata-rata ini guys, rata-rata ada MMORPG atau RPG pasti ada musuh utamanya gitu, ada boss akhir lah, the last boss. Dan ini gue nggak nyangkanya game ini itu dia sistemnya open world guys, dan ini setiap area beda-beda gitu monsternya, mobnya tuh beda-beda. Bagus sih. Apa kalian menemukan tanda-tanda Karcion katanya? Sorry komandan, maaf komandan, kami kehilangan lagi ya, kehilangan dia lagi. Walaupun di saat dia menjadi kesatria Grand, he was a mysterious man. Dia adalah pria yang misterius ya. 伝言を忘れていたわけではないんですが、敵を目の前にして。もう結構。最初から従うとは思っていなかった。しかし、はい、申し訳ありません。指揮官の方の守備はいかがでしたか？残念ながらこっちもこれ。しかしついさっき逃がしたのだろう。私は竜の丘に登って探してみる。では俺たちはこの周辺。頼んだぞ。絶対に交戦は避けろという言葉も忘れるなよ。Kita disuruh menghindari pertarungan dengan Karcion dulu guys, karena mungkin belum terlalu kuat ya. Oke, gitu aja dulu guys konten gua kali ini. Nanti gua akan ngebahas tentang konten-konten game lainnya di mobile gitu ya, karena gua mampunya baru di mobile aja guys, karena tadi ya kalau untuk di PC gue mau sebenarnya ngehibur kalian dengan ngontenin game-game PC seperti YouTuber gaming lain. Cuman untuk beli PC, unit PC gamingnya aja kan udah seharga motor guys, belum lagi kita harus beli bundle atau pack, game pack ya, game pack atau game bundle di official store game official store. Nah kayak Steam kayak gitu kan ada yang satu game aja sampai 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang mungkin ada yang ratusan ribu juga ada, tapi nggak terlalu menarik gitu guys. Yang game-game besar kayak
Red Dead Redemption 2 gitu-gitu kan itu di atas 1 jutaan guys untuk gamenya aja di luar PC-nya gitu. Jadi gua jujur belum mampu ya guys. Gua minta dukungannya aja biar nanti kedepannya gua bisa upgrade device, upgrade konten juga, jadi bisa ngontenin game-game PC juga, gak cuman game-game apa ya, handphone lah ya. Gue berharap kalian pun rezekinya lancar, sehat selalu, beserta keluarga, penuh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki kalian berlimpah, jauh dari mara bahaya atau jauh dari masalah gitu ya. Gue berharap gue juga sama kayak begitu gitu. And tunggu konten-konten gue selanjutnya ya guys, di game-game yang lain ataupun di game Grand Saga ini. Nanti gue juga akan buat part 2, part 3 nya gitu ya. Terima kasih telah menonton.